Baik, selamat datang kembali di video saya ini dalam seri literasi digital. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana membangun pengetahuan dari data dan informasi. Salah satu pilar yang penting di dalam literasi digital adalah memahami bagaimana konsep data dan informasi yang memang secara nature sudah menjadi bagian dari manusia. Namun dengan keberadaan teknologi, keberadaan digital juga akan mempengaruhi bagaimana proses-proses dalam uh, mengambil data, kemudian menyebarluaskan informasi dan lain sebagainya. Oke, ada sebuah quotes yang menjadi trending beberapa tahun belakangan kemarin, dan ini quotesnya sangat penting untuk disadari gitu ya, bahwasanya dengar sedikit, mengerti setengah, kemudian bicaranya penuh. Namun konklusinya adalah malapetaka. Nah, saya sudah sampaikan di video sebelumnya bahwasanya ketika kita eh, merasa kita perlu belajar, merasa karena kita tidak tahu, ya karena kita paham sejatinya bahwa little knowledge is dangerous, gitu ya. Jadi kalau kita bicara penuh, sementara kita tidak mengerti, maka yang dibicarakan itu bahasanya adalah seperti tong kosong nyaring bunyinya, gitu ya. Dan ini sangat apa namanya, sangat data dan informasi itu sangat berpengaruh di dalam eh, dunia digital, terutama ya pada aspek manusianya. Oke, dari sekian banyak masalah informasi yang ada, jadi yang saya sampaikan hari ini adalah hoax, gitu ya. Masalah hoax ini luar biasa. Sementara yang namanya hoax itu atau berita yang sifatnya hoax itu sudah semenjak dulu ada, gitu ya. Yang namanya berita bohong, berita yang tidak sesuai dengan isinya, semenjak manusia itu ada, sudah apa namanya ya, istilahnya hoax ini sudah ada juga gitu. Karena ya balik lagi, memang em, hoax ini, berita bohong ini bagian dari kelemahan manusia juga gitu ya. Namun sekarang hoax ini menjadi satu hal yang lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena teknologi memungkinkan untuk menyebarluaskan informasi ini dengan sangat cepat gitu ya, lintas benua gitu, lintas waktu dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga yang namanya hoax yang sering dibicarakan uh, apalagi menjelang waktu-waktu belakangan ini gitu ya. Jadi yang namanya hoax ini sampai dibuat undang-undang khususnya. Gitu. Dibuat undang-undang khususnya, undang-undang ITE mengenai bagaimana sanksi yang diberikan terhadap hoax ini gitu ya. Jadi dari sekian banyak informasi, ya dalam dunia digital ini yang paling luar biasa, ya, salah satunya. Oke, saya kembalikan dulu kepada definisinya. Jadi hoax itu apa, gitu ya? Jadi hoax itu bisa dikatakan sebagai sebuah kebohongan yang dibuat untuk tujuan yang tidak baik. Ya. Jadi tujuan yang tidak baik ini kepada siapa, gitu kan? Kemudian siapa yang membuat, gitu. Nah, itulah hoax, gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya hoax itu adalah sebuah deception, gitu ya, sebuah kebohongan yang dibuat untuk tujuan yang jahat seperti itu. Nah, hoax ini sendiri, kalau dalam istilah fake news-nya gitu ya, itu sudah banyak beredar gitu. Semenjak ada yang namanya berita yang dibuat melalui mesin cetak gitu ya. Jadi ya, walaupun hoax itu bisa dilakukan dengan cara berita dari mulut ke mulut, kemudian dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya diceritakan gitu ya. Cuman dengan adanya media itu jauh lebih dahsyat lagi. Nah, contohnya ini ya, 1439 itu ada mesin cetak, mungkin yang mengawali dari industri media massa berbasis koran dan lain sebagainya. Nah, maka hoax ini juga semakin berkembang karena jangkauan pemirsanya jauh lebih banyak seperti itu. Nah, kemudian apakah kita tahu jenis-jenis hoax gitu ya? Nah, hoax itu ada tiga. Gitu.
Jadi hoax itu ada tiga. Ada hoax proper, ini sifatnya hoax yang benar-benar berita bohong yang dibuat dengan sengaja. Gitu. Jadi sengaja dibikin bohongnya itu memang disengaja untuk dibuat gitu ya. Jadi berita bohong itu disengaja dibuat, kemudian apa namanya ditujukan untuk melakukan tipu daya terhadap pembacanya gitu ya. Ya bisa dikatakan semacam ada unsur propaganda lah di situ gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya hoax yang judulnya heboh, tapi berbeda dengan isi beritanya. Nah ini macamnya kalau kita buka di gadget, kita hari ini di smartphone kita hari ini, kita buka apa namanya HP, kemudian muncul notifikasi berita gitu ya, si artis A meninggal gitu. Begitu kita cek beritanya, kita follow linknya, ternyata isinya menjelaskan bahwa berita itu sebetulnya bohong. Jadi si A tidak dikatakan meninggal. Lalu atas tujuannya apa gitu ya? Tujuannya adalah untuk menarik orang yang minat untuk mengetahui hal-hal semacam demikian gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang apa namanya tendensinya atau ketertarikannya kepada pemberitaan artis, mungkin dia akan langsung klik itu berita gitu ya. Dan hari ini tinggal klik-klik aja begitu ya, kemudian sampai ke buka halaman berita tertentu, kemudian ternyata pas dilihat, oh ternyata tidak meninggal, itu berita bohong gitu. Namun takjubnya itu adalah artis A mengalami kecelakaan atau artis A meninggal dunia gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa kebiasaan buruk banyak netizen adalah hanya membaca headline. Jadi teman-teman di sini dalam dunia digital mungkin kita itu bukan tipikal kebanyakan orang yang membaca secara detail baris per baris, kemudian peduli dengan yang namanya subjek, predikat, objek, kemudian apa maksudnya pikiran utamanya, kemudian mendukungnya seperti apa. Nah, sehingga di sini kebiasaan buruk itu bisa menyebabkan seseorang itu terpengaruh begitu. Nah, sehingga harus punya kebiasaan yang baik adalah membaca headline sampai tuntas ke isi beritanya hingga akhirnya seperti apa. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan berita benar dalam konteks yang menyesatkan begitu ya. Jadi terjadi gempa dahsyat gitu. Benar gempanya terjadi dahsyat, tapi tahun 2006 gitu ya. Sementara ini tahun 2023 seperti itu. Nah, orang tidak lagi lihat tanggalnya, kemudian panik gitu ya. Terjadi gempa di daerah Jawa Tengah gitu. 8 skala Richter menghancurkan banyak bangunan dan sebagainya. Ada 1.000 korban jiwa dan lain sebagainya. Nah ini bisa menyesatkan. Kenapa? Karena beritanya terjadi tahun 2006 sudah lampau gitu. Sementara diberitakan kembali, dihebohkan kembali tahun 2023. Nah, sehingga konsekuensi dari yang namanya hoax ini itu bisa men-trigger atau bisa memicu satu, yaitu curiga gitu ya. Ada kecurigaan, ada ketidaktenangan, ada suspicious gitu di sana. Dan kemudian bisa jadi berita ini menggiring kepada opini membenci satu kelompok atau satu masyarakat gitu ya, dan ini bisa mengakibatkan hal yang lebih buruk lagi seperti itu. Kemudian yang kedua menyesahkan gitu ya, menyesahkan atau menyakiti secara fisik orang yang mungkin tidak aslinya bersalah seperti itu. Jadi misalkan waspada dengan ciri-ciri orang seperti ini, mereka teridentifikasi sebagai pencuri apa namanya, pencuri kendaraan bermotor, pencuri smartphone atau pencuri apalah gitu ya. Nah kemudian karena terlalu sering diberitakan, kemudian sepertinya itu adalah sebuah kebenaran, maka informasi itu menjadi satu hal yang diingat di dalam memori otak jangka pendek, kemudian itu menjadi sebuah tindakan. Dan yang paling berbahaya juga adalah yang ketiga ini bisa memberikan informasi yang salah gitu ya kepada si pembuat keputusan seperti itu. Jadi hoax ini bentuk dari informasi. Karena ini berita yang disampaikan kepada banyak orang. Dan ini sangat berbahaya sifatnya seperti itu ya. Jadi kita, eh, saya tidak akan banyak cakap mengenai basically about data and information gitu ya, tetapi saya akan lebih membahas kepada how the information happening today gitu ya. Oke, okay. Kita tahu teknologi bisa digunakan untuk satu hal yang kurang baik, namun manfaat dari teknologi itu juga kita bisa gunakan untuk melawan yang tidak baik. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah di sini ada yang namanya turnbackhoax.id. Apa sih gunanya gitu ya? Gunanya adalah untuk
melakukan analisis terhadap pemberitaan yang salah atau pemberitaan yang tidak salah. Jadi mendeteksi mana yang hoax, mana yang bukan hoax, gitu. Nah, penting nggak untuk melakukan ini dalam dunia digital? Ya, penting. Jadi salah satu pendukung dari digital literasi adalah berpikir kritis yang gitu kemarin. Kemarin itu dia ada critical thinking gitu. Critical thinking artinya apa? Ya kita lihat informasi hari ini seperti apa. Gitu. Hari ini bagaimana orang melihat informasi, bagaimana hari ini informasi itu disebarkan, bagaimana hari ini tuh data mengalir seperti apa, dari mana dan seterusnya itu perlu dilakukan analisis yang lebih dalam sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan seperti itu. Nah, salah satunya adalah turun baik hoax seperti ini gitu. Karena memang berita hoax itu dinilai sebagai berita yang tadi berbahaya gitu ya, bisa menyusahkan, bisa menyesatkan dan lain sebagainya. So, ini merupakan salah satu ciri dari yang namanya literasi digital itu uh, sudah mulai muncul awareness-nya, sehingga teman-teman semuanya bisa mulai menyadari bahwasanya apa sih yang perlu kita lakukan gitu. Jadi apa sih yang perlu kita buat, inovasi apa sih gitu ya dan seterusnya. Nah, saya apa namanya ambil satu gambar ini saya temukan dari Google. Kalau kita bicara data, ini data. Kita bicara ini guyon, ya ini guyon gitu ya. Kita bicara ini adalah informasi, ini juga informasi karena mengandung sebuah kebenaran gitu ya. Contoh masa depan itu seperti sekumpulan tempe, tidak ada yang tahu gitu. Jadi yang mau diangkat informasinya adalah masa depan itu tidak tidak ada yang tahu gitu ya. Cuma karena tahu itu juga salah satu bentuk bahan makanan yang ada di Indonesia, maka dibuat pelesetan seperti sekumpulan tempe seperti itu ya. Ini informasi juga. Jadi ini adalah informasi juga dan ini merangsang kita untuk berpikir, memberikan stimulus berpikir bahwasannya ya memang seperti ini keadaannya. Seperti itu ya. Jadi tapi ini sifatnya merefresh, membuat refresh kepada pikiran kita bahwasannya ternyata kita itu butuh pembaharuan informasi. Ternyata kita itu perlu yang namanya upgrading dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Um, nah ini uh, satu diagram yang sangat serius gitu ya. Jadi sebuah diagram yang sangat serius mengenai kita itu harus paham mengenai informasi itu dari tataran yang mana gitu ya. Jadi dalam piramida berpikir data hingga mencapai kepada sebuah hal yang disebut dengan wisdom, kita mulai coba untuk melihat bahwasanya data itu adalah basic needs. Kita tidak mungkin bisa bergerak ke sana ke sini, bisa melakukan sebuah tindakan, tidak bisa berkembang untuk menjadi orang yang lebih paham kalau tidak punya data. Jadi the base foundation adalah data dulu nih dalam piramida ini gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan information. Bagaimana data itu diolah kemudian menjadi bermanfaat gitu. Datanya sendiri sudah bermanfaat, kemudian data itu kita olah gitu ya. Sesuai dengan dimensi dimensi berpikir kita, dimensi masalah kita pada saat itu, kebutuhan kita pada saat itu. Nah, ini diolah menjadi informasi gitu ya. Menjadi informasi untuk apa? Untuk bisa bertindak jauh lebih baik, bertindak lebih tepat, lebih efektif, lebih efisien dan seterusnya. Nah, kemudian hal ini berulang terus gitu ya, berulang-ulang terus gitu ya. Kemudian menjadi sebuah knowledge gitu ya, menjadi sebuah pengetahuan gitu. Jadi tahu itu karena banyak belajar. Banyak belajar itu karena mencari data, kemudian mengolah data itu, kemudian jadi informasi, kemudian itu disimpan, direkam gitu ya, menjadi sebuah knowledge dan pada puncaknya itu menjadi sebuah wisdom gitu ya. Jadi wisdom ini tidak juga mudah dipahami buat orang-orang yang tidak paham mengenai dari mana sih asal-usulnya yang namanya menjadi bijak begitu. Mungkin ada yang mengatakan pernah bertemu dengan seseorang yang lebih tua umurnya, dia bilang biasakan memberikan isyarat membunyikan klakson mobil meskipun tidak ada objek di depan kita.
gitu ya. Di jalanan itu tidak ada objek lain selain mobil kita gitu ya. Tapi membiasakan klakson itu penting gitu ya. Untuk apa? Barangkali ada barangkali ada objek yang sedang melintas secara mendadak. Barangkali kita sedang mengantuk. Barangkali kita ingin memeriksa bahwasanya berfungsi apa tidak perangkat itu dan seterusnya. Gitu. Itu wisdom. Tapi kalau kita tanya dari mana asalnya, itu dari data bahwasanya banyak kecelakaan yang terjadi karena kelalaian gitu ya. Mungkin kitanya tidak lalai dalam berkendara, tetapi orang lain mungkin lalai. Nah, kenapa harus ada klakson? Kenapa harus ada sirene, ada horn di dalam kendaraan untuk memberikan isyarat bahwasanya kita itu sedang ada di situ dan berkendara sedang melaju seperti itu. Nah, kemudian ada juga diagram yang di sebelah uh, kiri sini. Ini sama gitu ya, sama tapi dalam representasi untuk ke arah edukasi gitu ya, ke arah pendidikan, penelitian bahwasanya data, information, knowledge, and wisdom itu digunakan untuk memperbaharui keadaan dari yang sekarang kurang baik menjadi lebih baik, itu tujuannya. Jadi knowing something, kemudian doing something gitu ya, and make it better gitu ya, improving something. Nah, kira-kira seperti itu. Dan harusnya memang di dalam dunia pendidikan, entah itu pendidikan formal atau tidak formal, memang itulah yang harus dilakukan oleh kita sebagai makhluk yang uh, long time learner gitu ya. Jadi kita yang belajar terus-menerus gitu. Oke, okay. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini juga sama ya. Learning is the key to getting better, gitu ya. Even sometimes you are getting old, tetapi doesn't matter whether it is old or not old. Yang penting adalah better, gitu. Nah, pada saat pertama ketika kita akan belajar at the first time adalah kita itu baru belajar sedikit data. Kita diajarkan bagaimana data itu, diajarkan bagaimana berjalan, diajarkan kemudian bagaimana berlari, bagaimana makan, kemudian diajarkan bagaimana kita membuka handle pintu, kemudian cara mengayuh sepeda, kemudian dan lain sebagainya, sampai finally kita itu paham bahwasanya oh ternyata caranya begini. Nah kemudian di dalam perjalanan hidup kita di level yang setelah information itu, setelah tahu caranya begini, pasti kan tidak baik-baik aja ya. Nah, kita naik sepeda, kemudian tiba-tiba uh, terjadi yang namanya crash, tabrakan gitu ya. Kita menabrak sesuatu karena benda itu muncul, objek itu muncul secara mendadak di sebuah pertigaan jalan gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah knowledge gitu ya. Menjadi sebuah knowledge bahwasanya kita kalau mau nyebrang ke sebuah persimpangan jalan itu tengoklah kanan kiri begitu. Karena informasinya itu mengatakan bahwa akan ada kendaraan atau objek yang melintas dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, finally, ketika kita banyak belajar dan terus berkembang sesuai dengan apa namanya evolusi manusia kita, maka akan mencapai yang namanya titik wisdom, gitu ya. Sampai kita bisa bilang bahwasanya kalau berkendara itu hati-hati ya, gitu. Atau hati-hati dalam berkendara ya, jaga apa namanya selalu waspada untuk keselamatan. Wisdomnya itu aja. Wisdomnya nggak banyak-banyak sekali, tetapi itu sangat bermakna. Kenapa? Karena sudah melalui fase data, information, knowledge, and wisdom. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke definisi. Gitu. Definisi dari data itu apa sih? Nah, kalau di sini pembahasannya sudah lebih ke arah computer, more in computer science gitu ya, atau informatics. Jadi data itu merupakan informasi berupa fakta yang bisa gambar, bisa angka, bisa suara, bisa apapun itu. Dan kemudian data itu nanti akan digunakan untuk diolah gitu ya, dianalisis dengan sesuatu proses tertentu dan kemudian akan muncul menjadi informasi sehingga kita bisa mengambil keputusan. Kenapa tidak bisa mengambil keputusan? Karena tidak ada data. Kok ada data tapi nggak bisa ambil keputusan karena tidak tahu mau diapakan caranya. Gitu. Jadi sehingga yang paling benar adalah kita tahu data apa yang mau kita ambil, kemudian kita tahu akan diproses dengan apa, kemudian kita juga tahu itu akan menghasilkan informasi apa. Karena itu akan berujung kepada tindakannya apa, seperti itu. Dan komputer
itu sebuah perangkat elektronika yang membantu kita untuk melakukan pengambilan data, pengolahan data, dan menghasilkan informasi seperti apa yang sudah dirancang, seperti itu. Dan balik lagi seperti video yang sebelumnya, ketika di awal saya menjelaskan mengenai literasi digital adalah computer is only a tools gitu. Jadi dia akan sangat bergantung kepada bagaimana cara manusia melakukan desain dari proses itu sendiri. Jadi kalau manusianya mendesain itu salah, maka komputer akan menghasilkan data yang salah. Kurang lebih seperti itu. Tapi secara umum bahwasanya data itu ya memang definisinya ini. Begitu ya. Kemudian menggunakan komputer, komputer itu bisa melakukan fungsi-fungsi pengolahan yang lebih cepat dan lebih banyak daripada yang bisa dilakukan oleh manusia. Nah, secara dimensi, ini saya ambil gambar dari sebuah website. Jadi perbedaan antara data dan informasi ini sebetulnya tidak terlalu, bukan tidak terlalu ya, istilahnya apa? Ya, beda-beda tipis gitu ya. Jadi kalau kumpulan fakta itu data masih berupa angka, berupa suara, berupa gambar, kemudian kita olah, kemudian lalu jadi paham gitu ya. Misalkan ada eh, fenomena, misalkan pandemi COVID kemarin ada orang yang kok kelihatannya batuk gitu ya, kemudian kelihatannya kok demam, kelihatannya seperti ini gitu. Nah, ketika dianalisis lebih jauh, diolah dengan metode tertentu, maka ternyata oh ini COVID gitu, oh ini bukan COVID dan sebagainya. Nah, dimensi ini bisa membawa pemahaman teman-teman kepada bagaimana data dan informasi. Even yang hal yang bisa kita temukan, faktanya adalah informasi itu bisa juga menjadi data, begitu ya. Jadi data dan informasi ini bukan sebuah ujung dan akhir gitu. Ini bisa menjadi satu hal yang lebih besar lagi, bahwasanya data ketika diolah jadi informasi betul. Namun informasi ini ketika akan dibutuhkan untuk diolah lagi, maka dia juga bisa jadi data seperti itu. Nah, sehingga antara data dan informasi ini harus relevan, gitu ya. Konteksnya harus relevan, kemudian harus eh, apa namanya bisa dipercaya datanya, tidak mengandung banyak error dan lain sebagainya ya, sama macam hoax lah, gitu ya. Macam hoax juga kan sebetulnya ada hoax yang benar tapi menyesatkan tadi ya, ada hoax yang benar-benar bohong dan lain sebagainya. Nah, dari mana bisa ngerancang hoax itu? Ya pakai data juga, gitu ya, pakai data. Kemudian disebarkan dengan teknologi, maka jadilah hal yang luar biasa seperti itu. Nah, prosesnya, bagaimana data itu menjadi informasi, awalnya diambil dulu. Data itu dikumpulkan, didapatkan, kemudian kita melakukan summarizing, gitu ya. Melakukan summarizing datanya, bisa nggak membuat summary data, begitu ya. Kita paham nggak tentang data yang kita ambil? Kita ngerti nggak data itu apa, gitu. Kemudian melakukan processing yang namanya dengan averaging the data, kemudian selecting part of the data, kemudian graphing the data, adding context, and adding value. Data itu nature-nya adalah susah dibaca, tidak begitu dipahami oleh banyak orang kecuali yang membutuhkan data itu. Tapi ketika akan disampaikan ke banyak orang, maka buatlah data itu menjadi informasi yang mudah untuk dibaca. Kira-kira gitu wisdomnya. Jadi buat apa kita punya data yang tidak bisa dinikmati oleh banyak orang, tidak bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, contoh ini ya, kalau semua orang kita paksa untuk mengerti bagaimana proses combustion di dalam mesin, bagaimana traksi itu di dalam mesin, kemungkinan besar tidak ada orang yang mau beli kendaraan roda 4 macam begini. Tapi kenapa ada guna dashboard di sini, even it is analog or digital? Karena ya ini informasi yang akan disampaikan. Jadi mudah saja gitu ya, tinggal nyalakan kontak mobilnya, kemudian ngelihat dashboardnya, kemudian tampil sebuah data, oh ternyata bensinnya tinggal setengah, kemudian temperatur mesinnya itu sangat tinggi, kemudian kecepatan kita sekarang berapa kilometer atau mil per jamnya berapa, dan lain sebagainya. So that is information gitu ya. Tapi di balik information itu datanya ini luar biasa. Di kondisi mesin tidak semua orang paham kondisi mesin dan tidak bisa mengerti kondisi mesin. Semua orang tidak apa namanya belum tentu semua orang bisa paham. Kapasitas bahan bakar juga tidak semua orang bisa tengok seperti itu.
tapi kita sajikan itu dalam hal yang lebih mudah. So that is apa namanya the goals gitu ya of information seperti itu. Nah, jadi ini mudah-mudahan menjadi sebuah contoh yang bisa lebih mudah untuk dipahami ya. Sama dengan ini juga sama Sigmat, ya menggunakan yang analog oke, menggunakan yang digital juga oke. Tapi kenapa orang pilih digital daripada analog? Karena dia bisa melihat presisi angkanya jauh lebih detail. Kalau kita menggunakan analog seperti ini, detail juga, cuma membutuhkan effort untuk melihat berapa komanya. Seperti itu. Sehingga sama-sama informasi yang apa namanya ya, yang dibutuhkan, tetapi bisa menjadi nilainya berbeda, gitu ya, nilai dirasa penggunanya seperti itu. Nah, jadi seperti inilah kira-kira bayangan dari yang namanya data dan informasi. Dan hari ini sosial media membuat kita menjadi lebih banyak tahu, ya. Dan ada transisi ya, yang tadinya kita baca koran, tadinya kita ngobrol dengan teman-teman, asking, hey, how are you today, gitu ya. Kemudian saya mau tanya tentang informasi ini, ya karena tidak bisa dilakukan ke banyak orang, tidak bisa disebarkan ke banyak orang, dan juga sekarang koran juga sudah mulai tidak dibaca, maka ya muncullah media sosial untuk deliver information to you, gitu ya. Ya sorry to say bahwasannya beberapa icon di sini media sosial ini saya masukkan kenapa? Karena ya dari sekian banyak ini yang paling trending juga gitu ya. Jadi masih banyak yang lain-lain lah gitu. Ya memang seperti pergeseran seperti ini, geser menjadi gadget, kemudian aplikasi untuk informasi ya, so on gitu. Dan ini juga survei mengatakan bahwasanya yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp. Ketika kita melihat data ini, melihat informasi ini artinya apa gitu? Artinya kebutuhan orang untuk berkomunikasi itu sangat tinggi menggunakan WhatsApp. Kenapa pakai WhatsApp? Nah, itu yang perlu dicari. Dan itulah yang Nadia menamakan dengan digital literacy. So you have a critical thinking, why? Gitu ya. Why WhatsApp? Gitu ya. Why not Instagram? Why not Facebook? TikTok? So on gitu ya. Nah, itulah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui dari data seperti ini atau informasi seperti ini. Dan ini juga salah satu situs yang mungkin beberapa orang concern tentang ini gitu ya. Jadi situs pembanding harga terbesar di Indonesia. Jadi ada juga yang melakukan seperti ini. Jadi harga, enggak platformnya banyak sekali ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada dan lain sebagainya. Mungkin orang bisa belanja, bisa beli menggunakan jasa dan lain sebagainya. Jadi mau cari tahu harga yang paling murah dibandingkan si A, si B, si C, atau harga yang paling mahal dibandingkan si A, si B, si C. Sampai ada yang melakukan analisis seperti ini. Tujuannya untuk apa? Ya pasti ada market tertentu. Mungkin kita yang membutuhkannya, mungkin ada orang yang perlu melihat, pengen cari yang paling murah dan lain sebagainya, ya itu bebas-bebas saja. Ya. Kemudian, ini juga data yang disediakan oleh BMKG, menjadi sebuah concern juga. Kenapa? Ya karena bagaimanapun BMKG ini punya fungsi untuk melakukan pengamatan tentang meteorologi dan lain sebagainya. Kita akan concern masalah gempa, mungkin masalah polusi udara dan lain sebagainya. Ini disediakan data di sini. Kita tinggal olah lagi, mau butuhnya seperti apa datanya, kemudian akan diolah menjadi apa. Jadi kita punya banyak, hari ini kita punya banyak peluang untuk belajar. Jadi tidak boleh lagi bilang data susah. Kalau kita hari ini masih bilang data itu susah atau tidak bisa cari data di internet, ada kemungkinan memang kitanya tidak bisa mencari atau datanya sama sekali tidak ada. Tetapi kalau kita bicara hari ini, data apa sih yang tidak ada pada hal-hal yang sederhana seperti ini gitu ya. Dan saya yakin pasti ada gitu ya. Hanya tinggal bagaimana kita punya kemauan untuk mencari atau keahlian untuk mencari data tersebut. Oke, this is the last slideshow dalam video ini. On the internet, nobody knows you are a dog. Nobody, gitu ya. Karena dalam dunia digital, kadang-kadang ya kita tidak bisa ketemu langsung dengan siapa, tidak bisa langsung jumpa dengan siapa dan di mana, gitu ya. Yang kita tahu adalah informasi itu tersedia di internet, di cloud, kemudian kita gunakan itu. Sometimes ya kita menghubungi seseorang yang kita tidak kenal, tapi karena ada email, maka kita sedikitnya lebih leluasa untuk menghubungi mereka.
atau dengan WhatsApp, atau dengan Instagram, atau Twitter, and so on gitu ya. So, jadi seperti itulah kira-kira penjelasan mengenai data dan informasi. Mungkin teman-teman tertarik dengan video ini, silakan subscribe, like, and share, gitu. Kemudian kasih komen jika teman-teman berkenan. Semoga menjadi manfaat, and see you on the next video.